Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang aktiva tetap tidak berwujud untuk memenuhi mata kuliah Financial Accounting yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Zubaidah SE. Aktiva tetap berwujud. Aktiva tetap berwujud merupakan hak atau hak istimewa dan keuntungan kompetitif yang timbul dari suatu aktiva tetap yang berumur panjang dan tidak memiliki wujud tertentu. Aset jangka panjang yang berguna dalam kegiatan operasi entitas ekonomi yang tidak memiliki wujud tertentu. Bentuk itu biasanya bentuk dari aktiva tetap tidak berwujud itu berupa kontrak, bisa berupa sertifikat atau lisensi dan yang lainnya. Aktiva tetap tidak berwujud bisa timbul dari pemerintah yang merupakan hak paten, merek dagang dan hak cipta dan lain-lain. Kemudian dari perusahaan lain merupakan goodwill atau kepercayaan dari suatu perusahaan atau nilai goodwill itu nilai baik. Kemudian perjanjian tertentu atau franchise atau lease dan sebagainya. Akuntansi aktiva tetap tidak berwujud prinsipnya sama dengan aktiva tetap berwujud. Untuk alokasi harga perolehan menggunakan istilah amortisasi dan umumnya dengan langsung mengkredit aktiva tetap tak berwujud tersebut secara langsung. Jurnal yang umum biasanya umumnya biaya amortisasi pada hak paten jika amortisasinya berupa hak paten, berarti langsung biaya amortisasi terhadap hak paten. Kalau seumpamanya dia goodwill, biaya amortisasi goodwill pada goodwill seperti itu tergantung nama barangnya atau nama aktivanya. Hak paten merupakan hak istimewa yang diberikan pemerintah yang memberikan kewenangan kepada pemegang hak untuk memproduksi, menjual, mengawasi penemuannya dalam jangka waktu tertentu. Itu namanya hak paten. Hak paten juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 yang membedakan hak paten menjadi dua, yaitu yang pertama sederhana 10 tahun, kemudian lebih rumit 20 tahun. Menurut SK 20, biaya pengembangan DPAT dikapitalisasi dalam hak paten jika memenuhi persyaratan. Ini persyaratannya ya. Yang pertama, perusahaan dapat membedakan biaya pengembangan lebih aset. Kemudian kedua, biaya pengembangan tersebut dapat diukur. Ketiga, perusahaan mempunyai keyakinan bahwa tidak ada manfaat yang bisa diperolehnya. Lihat. Ini hak cipta diatur dalam undang-undang. Ini merek dagang yang diatur undang-undangnya. Contoh merek dagang Indomie, Sarimi, Agno, dan sebagainya. Contoh goodwill, segala atribut yang memberi nilai atau citra yang menguntungkan yang melekat pada suatu entitas ekonomi. Nilai goodwill dihitung dari harga transaksi dibandingkan dengan harga pasar aktiva bisnis entitas ekonomi yang bersangkutan. Periode amortisasi biasanya 5-20 tahun, bisa lebih tapi harus dengan penjelasan. Pada konsep pengukuran dan penerapan IFRS, goodwill 64,3%, merek dagang 12,9%, hak paten 4,3%, sumber CMF 12. Di negara yang menerapkan IFRS dibedakan aset tak berwujud dengan masa kegunaan terbatas. Ya. Saat ini PSAK belum mengakui aset dengan masa kegunaan tidak terbatas. Contoh jurnalnya jadi seperti ini. Biaya amortisasi jika hak paten, jika goodwill. Pelaporannya sebesar nilai buku bersih. Golongan utama aset tetap harus diungkapkan dalam neraca atau catatan atas laporan keuangan. Contohnya, jadi peralatan kantor pada akumulasi dibacaan nilai buku bersih. Ini analisisnya, interpretasi keuangannya, rumusnya pendapatan dibagi rata-rata nilai aset tetap. Jadi rata-rata ini seperti ini contohnya. Oke, demikian presentasi dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.